Halo, kembali lagi sama gua Putra Ausa. Hari ini gua bakalan kasih kalian tutorial lagi seperti video di depan tadi, dimana backgroundnya itu time lapse. Lalu di situ gua berjalan dengan santai. Jadi kenapa kendaraan semua bergerak sangat cepat, tapi gua bisa berjalan dengan santai. Mau menyebut teknik ini apa, gue juga bingung. Terserah apa, bebas lah nyebutnya. Gue juga bingung nyebut apa. Dimana triknya sebenarnya itu nggak repot. Untuk ngambilnya itu sangat-sangat gampang sekali. Cuman ada sedikit butuh keterampilan pada saat proses editing. Kalau shootnya itu cuman menggunakan tripod, jadi pakai tripod. Lalu kamera yang ngambilnya benar-benar still banget, yang tidak boleh terganggu atau bergeser, bahkan 1 cm pun nggak boleh bergeser selama proses shoot. Dimana shootnya ini sekitar 20 menit. Nah, bagaimana proses editingnya dan bagaimana shootnya, gue akan tunjukin langsung di timeline Premiere Pro gue. Dan kita langsung aja ke Premiere Pro. Oke, gue akan kasih tutorialnya, gampang banget. Dimana di sini akan gue langsung kirim aja footage-nya. Jadi kalian bisa lihat bahwa trik ini gampang banget, sob. Pertama, kalian tinggal shoot aja dengan kamera kalian dengan tripod ya, wajib dengan tripod. Nah, di sini gue shootnya itu kebetulan waktu di Pekanbaru, dan itu pas di tengah pembatas jalan yang menghadap kantor gubernur kota Pekanbaru. Dimana triknya gampang, setelah kalian shoot dengan tripod, usahakan posisi kamera kalian itu selama nge-shoot tidak bergeser 1 cm pun, sob. Oke? 1 cm pun jangan. Kalau tergeser 1 cm maka bukan gagal, tapi nanti jadi susah pada saat nanti waktu kalian lakukan tumpukan 2 footage. Nanti akan terjadi kayak sudut bayangan gitulah. Nanti gua akan beri contoh pada kalian. Oke? Dimana waktu gua shoot ini, itu gue shoot di 1080 dengan FPS 60 fps karena situ ada slow-mo-nya ya. Buat kalian yang tidak butuh slow-mo, maka shoot aja di Full HD di misalnya di 24 fps lah, lebih menyarankan. Karena ini masking, maka kalau semakin besar fps nanti agak bikin maskingnya semakin lama. Oke. Dan shoot di sini 20 menit. Gue akan beri contoh pada kalian di mana gue shoot dengan tripod selama 20 menit. Nah, lihat, perhatikan di sini 20 menit. Oke. Setelah 20 menit, maka jangan lakukan stop record. Langsung aja kalian masuk dalam frame-nya, langsung adegan jalannya. Jangan shoot 2 kali. Kenapa jangan shoot 2 kali? Kalau kalian shoot 2 kali, gue takutnya pada saat nanti stop record lalu record lagi, itu nanti kameranya geser 1 cm misalnya gitu. Nanti kalau geser, ya gue bilang tadi, nanti bisa bikin repot. Jadi kayak sudut 2 bayangan gitu ya. Nanti waktu 2 exposure gue kasih contoh deh. Nah, seperti ini. Oke. Setelah kalian masuk dalam frame, maka potong aja pada bagian yang kalian butuhkan pada saat adegan jalannya misalnya. Seperti ini. Oke, di sini gue mau adegan jalan, maka gue potong jadi 2 footage dia. Lah, gue pisah. Oke, setelah footage-nya kita pisah, nah bagian footage yang time lapse itu kalian percepat speed-nya. Oke. Di sini klik kanan. Lalu speednya naikin, misalnya di sini gue naikin hingga 9000 contohnya. Dan kalau sudah footage yang adegan jalan, kalian taruh di atas footage yang time lapse seperti ini. Sip. Gue ambil aja bagian yang kita butuhkan. Sampai di mana? Misalnya di sini ya. Udah, kita potong. Maka seperti ini. Footage yang time lapse itu ada di bawah dan footage yang berjalan ada di atas. Oke, seperti itu. Nah, ini yang gue bilang tadi kalau terjadi geser. Misalnya ya, di sini gue contoh nih, opacity-nya gue turunkan. Nah, kalau yang tidak bergeser, waktu kita matikan yang opacity-nya itu tidak, dia sama sekali tidak ada bayangan gitu. Nah, misalnya kalau tidak digeser gitu ya, misalnya digeser gitu, pada saat kalian shoot 1 cm aja misalnya seperti ini. Nah, perhatikan, ini akan terjadi nanti. Nah, kalian harus nanti menyamakan sudut gambar. Lihat, kantor gubernur jadi membayang gitu. Kenapa? Karena ini geser posisinya antara time lapse dengan footage yang berjalan nggak sama. Pada saat disinkronkan, disamakan nanti jadi membayang seperti ini. Nah, ini harus kalian hindari, oke?
Itu dia tujuannya kenapa gue sekali shoot ada 2 adegan seperti itu. Dan kalau sudah ini triknya gampang sob. Sebelumnya gue kasih tahu kepada kalian dulu bahwa sebenarnya trik ini sudah gue buat 1 tahun yang lalu, tapi karakter yang objeknya atau subjeknya tidak bergerak, jadi duduk. Pada saat di Jakarta di Sudirman gue udah buat, itu gue lagi duduk, lalu dimana kendaraan sangat cepat bergerak dan gue duduk santai dengan santainya gitu ya. Nah bedanya di sini adalah subjeknya bergerak dan ini lebih sulit daripada yang tidak bergerak sob. Kalian dimana harus masking, kalian harus maskingnya nanti frame by frame gitu. Jadi pergi ke footage yang orang, lalu opacity-nya ada pen tool, maka kalian tinggal masking aja di sini gitu, oke? Boom. Dan harus maskingnya frame by frame. Nanti max pad-nya aktifkan keyframe-nya, lalu kalian tinggal satu langkah, lalu di masking 1 demi 1. Besarkan dulu di 200 misalnya seperti ini. Nah seperti itu. Kalian tinggal masking orang per orang. Dan di sini gua nggak akan beri contoh bagaimana gua masking frame by frame hingga full. Kenapa? Ini butuh 3 jam maskingnya, frame by ke orangnya ini, dan sangat lama. Dan tutorialnya pun sudah gua buat. Cek link di deskripsi. Jadi di sini gua nggak akan bahas secara detail sampai frame by frame-nya, repot. Dan kenapa harus frame by frame? Perhatian, kenapa harus sangat orang ke orang? Jadi nanti maskingnya kalian harus pepet banget ke badan gua ya. Jangan sampai enggak, karena untuk menghindari ini, perhatikan ya. Karena di sini banyak kendaraan lewat, ada sumber cahaya. Perhatikan. Nah, kalau tidak pepet ke orang maka nanti seperti ini, ada mobil yang kepotong, ada cahaya yang nggak sama. Lihat. Jadi kelihatan sekali potongan maskingnya. Kenapa? Karena ini terjadi di malam hari adegannya, dan pada saat kendaraan lewat, pantulan cahaya yang membias ke aspal itu nanti akan membuat perbedaan masking. Bisa di max feeder kan? Oh, kita perhatikan. Kalau max feeder yang kalian mainkan, maka nanti kendaraannya juga kepotong. Jadi nggak bagus. Misalnya gini, max feeder dimainkan misalnya, solusinya nggak juga, bukan solusi. Perhatikan. Jadi ada kendaraan yang kayak tembus membayang gitu. Oke, itulah tujuannya, harus masking ke badan gua banget seperti ini. Gua beri contoh yang udah gua masking selama 3 jam. Ini dia. Oke. Nah, gua masking ke badan gua banget, sabar-sabar. Ya sabar, memang masking lama. Ini aja butuh 3 jam. Seperti ini gua maskingnya frame by frame, frame by frame, sangat dipepet. Dan max feedernya gua kasih cuman 8 aja, jangan terlalu besar, oke? Nah, seperti ini sehingga tidak mengenai kendaraan. Usahanya seperti itu. Pun kalau ada kena sedikit nggak apa-apa. Kenapa? Karena ini time lapse sehingga mata manusia nggak akan bisa melihat gerakan secepat itu juga gitu. Oke? Jadi cuman seperti itu sob. Triknya adalah shoot dengan tripod. Sekali shoot langsung 2 adegan, dimana untuk time lapse sama orang yang bergerak. Kalau sudah, maka bagian yang orang bergeraknya langsung kalian masking frame by frame seperti ini. Nah, sabar. Masking memang melelahkan, dan sabar. Kalau sudah selesai, hanya seperti itu aja. Lihat. Oke? Jadi intinya cuman seperti itu, semudah itu aja. Susahnya cuman di maskingnya, kudu sabar aja frame by frame-nya. Oke? Kalau udah ya tandain seperti ini, tinggal di nest, lalu kalian tinggal grading supaya lebih bagus. Oke? Biasanya gue seperti ini, naikin warna kuningnya, kasih sedikit warna ungu. Tuh, exposure naikin, kontras, highlight gue naikin, white gue naikin, dan selesai. Seperti itu, oke? Semoga ini bermanfaat buat kalian. Oke, itu dia tadi tips dan triknya. Bagaimana? Sebenarnya sangat mudah, hanya mungkin butuh kesabaran, keterampilan pada saat melakukan masking. Untuk shootnya, ya gampang sekali. Tripod, kamera yang benar-benar still, yang tidak terganggu. Misalnya pergerakannya selama 20 menit shoot tadi, nggak bergeser 1 cm pun, maka pasti berhasil kalian shootnya. Sisanya ya maskingnya yang sabar di sekitaran subjeknya. Oke? Mungkin segitu aja tips dan trik buat kalian, dan semoga ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi di vlog gua lainnya.